Tadi sudah disampaikan detail soal formasi CPNS. Nah, sekarang yang CP3K ini juga banyak ditunggu, Mbak. Ya, siap. Untuk P3K sendiri, formasi BLA Semarang tadi sudah saya sampaikan berjumlah 3 ya. Jadi per hari ini masih 3 dan kami usulkan dengan jabatan operator layanan operasional. Dan untuk informasi untuk CP3K tahun ini adalah sebenarnya sifatnya agak tertutup ya. Jadi karena mekanisme seleksinya itu memakai kebijakan zonasi. Jadi nantinya yang mungkin akan kebijakan yang diambil Kemenak itu yang akan lolos administrasi adalah orang yang melamar di satuan kerja yang selama ini mereka mengabdi. Jadi itu kebijakan zonasinya. Dan siapa aja sih yang bisa daftar CP3K itu? Yang pertama ex-THK 2. Jadi honorer kategori 2. Honorer kategori 2. Yang kedua adalah non-ASN yang masuk database BKN. Itu ini hanya dari Kemenak saja atau lintas? Dari Kemenak ya. Yang masuk database BKN. Dan yang ketiga non-ASN yang mengabdi secara berturut-turut selama minimal 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya, itu dibuktikan dengan surat keterangan itu bisa daftar. Bisa. Nah itu tadi nanti bisa masuk zonasi. Ini informasi tambahan yang saya sampaikan gitu. Jadi proses seleksinya seperti itu dan nanti mekanismenya tidak menggunakan passing grade tetapi menggunakan perankingan. Jadi insya Allah menggunakan perankingan gitu. Jadi kayak kemarin itu banyak yang gagal paham. Mungkin terutama yang P3K ini, Mbak. Kenapa yang masuk ini orang-orang Kemenak saja, sementara yang dari luar yang pengen masuk nggak bisa. Nah, tapi ternyata kebijakannya memang seperti itu ya. Jadi ada jenis yang kemarin ada yang khusus untuk non-ASN Kemenak sama yang memang dari jalur umum. Seperti itu. Oke, mungkin ini sudah jelas untuk gambaran formasinya seperti apa. Nah, sekarang ini kan biasanya yang sering menjadi keribetan apa syarat-syarat untuk melamar jadi calon ASN di Balitbang Agama Semarang ataupun CASN secara umum. Mungkin Pak Nanang atau Bu Novita? Siapa yang jawab? Bu Novita ya. Baik, jadi kalau persyaratannya ini hampir sama ya kalau secara umum dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti pokoknya yang pertama harus dilakukan itu teman-teman calon peserta seleksi itu harus membaca pengumuman masing-masing instansi. Kalau mau di Kemenak ya baca SSCJ-nya secara seksama. Yang kedua buka di sscasnbkn.go.id. Jadi di situ kan nanti ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Nanti diikuti saja begitu. Ada tips-tips khusus yang kira-kira ini loh. Jadi gold winningnya ini kita itu harus ngapain kalau mendaftar itu kira-kira yang disiapkan yang paling bagus itu seperti apa, Mbak? Tips dan ini triknya kalau berdasarkan pengalaman kita ya Pak Nanang. Pak Nanang mau menyampaikan atau gimana? Kalau berdasarkan pengalaman kami, kebetulan kan Pak Nanang juga tim supervisor, saya tim verifikator, itu kita pertama bicara seleksi administrasi. Administrasi ya. Itu kunci. Jadi sebelum sampai ke ujian SKD atau ujian CAT itu kita harus hati-hati di dokumen administrasi. Jadi gunakan template yang sama persis dengan yang dilampirkan dalam contoh baik di pengumuman SSCASN maupun di pengumuman SE Kemenak gitu. Di surat edaran dan di portal SSCASN ya, Mbak? Biasanya ada gitu. Jadi ada template misal surat pernyataan 5 poin gitu. Terus surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila itu jangan diganti-ganti, jangan kita improvisasi, ikuti saja template sama persis seperti itu. Dan yang kedua, sampaikan data sebenar-benarnya. Ini wajib dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai ketentuan. Jangan sampai kita misal bilang saya punya pengalaman kerja 5 tahun, katakanlah tahun 2020 sampai di 2019 sampai 2024. Nah, itu juga harus dibuktikan, SK-nya harus ada selama 5 tahun. Jangan sampai hanya mencantumkan tapi tidak ada bukti dokumennya. Itu bisa jadi nanti pertimbangan yang
membuat gugur administrasi. Biasanya ini untuk formasi CP3K ya, yang ada Iya, SK-SK betul, seperti itu ya. betul. Untuk yang surat pernyataan itu di CPNS juga ada. Ada ya. Iya. Dan yang ketiga terkait materai, ini sangat penting. Jadi teman-teman kalau misal melihat konten atau melihat sosialisasi terkait CASN itu, materai itu kan dipakai dalam semua dokumen persyaratan. Jadi bubukan materai yang sesuai dengan ketentuan. Jadi baik materai fisik sekarang kan 10.000 per dokumen ya, 10.000. ataupun e-materai itu juga harus asli. Jadi jangan sampai nanti ketahuan sama tim verifikator, tim supervisor, satu nomor seri materai dipakai ke 6 dokumen. Jadi nanti itu otomatis langsung di TMS dan membuat teman-teman tidak bisa lanjut ke seleksi selanjutnya. Nah, pengalaman Bu Novita setelah sekian lama mengurusi mekanisme pendaftaran CASN ini, biasanya kegagalan pelamar itu yang paling banyak atau yang paling sering itu di kasus apa? Kegagalannya di untuk dokumen apa itu administrasi awal. Kalau yang di CPNS biasanya materai itu ya Pak Nanang, jadi sering banget ketahuan. Jadi kalau pakai e-materai itu panitia mempunyai namanya scan peruri. Jadi kita bisa scan nanti keaslian e-materainya. Terus kalau yang materai fisik juga kita bisa cek di situ. Terus yang kedua ijazah. Ijazah itu kan harus asli ya. Iya, asli. Kalau tidak asli harus kopian tapi terlegalisir ya. Legalisir cap basah ya. Betul, itu harus. Terus apa lagi ya? Mungkin kartu identitas dan surat lainnya gitu. Itu terkait administrasi. Oke, ternyata unik ya. Jadi pendaftaran ini untuk berkas-berkas administrasinya tadi sudah disampaikan clear, harus sesuai template, sesuai dengan apa yang jadi ketentuan, tidak ada improvisasi ya. Nah, sepele ini materai. Nah, coba ini jadi kunci materai itu kan ada nomor serinya ya. Mungkin pikiran kita bisa beli satu dipakai untuk gonta-ganti dokumen, ternyata ini panitia juga cukup jeli untuk memperhatikan satu barang kecil yang namanya materai itu. Oke, tadi sudah disampaikan terkait tips bagaimana kita bisa melewati seleksi administrasi. Nah, ini bagian selanjutnya yang juga sangat penting adalah seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang ya. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang mau melamar, Mbak, dengan menghadapi CAT itu? Baik, untuk tips dan triknya terkait ujian CAT itu diupayakan teman-teman atau calon peserta seleksi CASN ini belajar dengan sangat agar bisa meraih skor yang semaksimal mungkin. Informasinya untuk CPNS nantinya akan ada passing grade. Jadi biasanya diatur dalam keputusan Menpan RB tentang passing grade CPNS untuk seperti itu. Setiap formasi jabatan yang dilamar. Dan untuk CP3K sendiri tahun ini seperti di awal saya sampaikan menggunakan mekanisme peringkat atau perankingan. Jadi tidak ada passing grade. Nilai terbaik itu yang diambil ya. Tapi tetap harus dipersiapkan dengan seksama ya untuk mengikuti ujian CAT ini karena sudah lolos administrasi sangat disayangkan gitu. Dan tadi setelah CAT itu kan nanti ada lagi yang SKB untuk biasanya bentuknya itu wawancara atau praktek juga. Dan itu yang perlu disiapkan, yang pertama banget harus mempelajari jabatan yang dilamar. Jadi regulasi mengenai jabatan apa yang dilamar. Misal dulu Mas Mustafa analis kebijakan, baca aturan regulasi Permenpan mengenai JF analis kebijakan. Dan juga jangan lupa baca profil satuan kerja atau organisasi yang dituju gitu. Jadi agar nanti saat wawancara sudah memahami apa sih jabatan yang diinginkan dan lokasinya di mana dan bagaimana untuk profil lembaganya seperti itu. Soal CASN saya kira mungkin sudah lengkap ya. Oke, untuk informasi
terkait pendaftaran CASN mungkin sudah begitu detail, apa-apa yang harus kita persiapkan, apa-apa yang pelamar ini harus siapkan, step-stepnya bagaimana sudah dijelaskan. Nah, kendala-kendala apa yang kiranya sering kali muncul dihadapi oleh teman-teman pelamar ataupun dari sisi teknis kita sebagai penerima nih gitu. Iya. Baik, untuk, kendala-kendala yang dihadapi, yang pertama itu seringkali ada misinformasi ya dari peserta, dari sisi peserta. Makanya peserta itu harus memahami ketentuan pertahapan, itu harus dibaca benar-benar di surat edarannya. Ada jadwalnya juga biasanya ada jadwal, ada ketentuan, jabatan yang dilamar, persyaratan pun kadang ada persyaratan khusus. Contohnya kayak jabatan fungsional ya. Pengelola barang jasa, itu ada sertifikat kompetensi. LKPP-nya, sertifikat kompetensi Barjas, itu harus dibaca, seragamnya juga. Jadi kadangkala di lapangan itu ini saya cerita di lapangan, boleh cerita. Kayak tahun kemarin harusnya kan pakainya hitam putih. Waktu ujian CAT itu panitia bersama dari BKN Jogja. Nah, karena ada yang membaca tidak terlalu detail, datang dengan pakaian yang tidak sesuai itu. Cuma kan karena panitia waktu itu pokoknya akhirnya diloloskan aja karena faktor ini udah tinggal hari H dan juga waktu itu di SE Kemenak tidak secara implisit disebutkan. Tapi seharusnya nggak boleh terjadi. Seharusnya jangan sampai seperti itu. Terus yang lucu lagi tuh seperti kayak sepatu ya Pak Nanang. Jadi kadang sepatu itu karena proses ujian CAT cukup jauh, ada yang sampai solnya lepas, harus dikasih pinjem panitia dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman harus pokoknya ekstra mempersiapkan. Kalau yang cowok pakai celananya jangan kedodoran karena seringkali kan sabuknya dilepas, dia harus diikat pakai tali rafia. Itu hal yang lucu, simple tapi memang selalu terjadi di setiap musim seleksi CASN. Termasuk aksesoris kecil kayak pita itu juga mungkin itu dilepas. Dan untuk selanjutnya peserta juga tadi kan dibilang kendalanya ya, jadi biar tidak salah memilih itu dari peserta maupun dari kami semuanya itu sudah memberikan informasi di portal Karir ASN. Jadi calon peserta itu bisa melihat di portal Karir ASN itu di laman SSCASN BKN. Jadi dari mulai informasi umum sampai gaji. Nanti jangan sampai sudah diterima nanti tiba-tiba saya mengundurkan diri karena gajinya itu sangat kecil gitu. Itu udah nggak berlaku lagi. Jadi nanti mungkin kedepannya bakalan ada mekanisme penyaringan untuk yang sudah diterima tapi mengundurkan diri gitu. Ekspektasinya gajinya ASN itu tinggi ternyata. Nah sekarang udah ada wadah informasinya, jadi sudah tidak bisa lagi alasan saya tidak tahu. Itu udah tidak diterima lagi alasan-alasan seperti itu. Gitu. Jadi ada ndak sanksi khusus untuk misalkan yang sudah diterima tapi karena mungkin tahu gajinya kecil kurang worth it menurutnya. Kemudian apa sanksi dari pemerintah mungkin? Kayaknya tahun kemarin belum ada ya Pak ya. Kedepannya kalau banyak bisa jadi nanti NIK-nya di blacklist ya, karena untuk daftar SSCASN itu kan pakainya NIK. Oh iya, berarti nggak bisa mengikuti seleksi selanjutnya Tidak bisa. Jadi misal sudah jadi PNS, sudah jadi P3K, tiba-tiba mau daftar tuh nggak bisa karena kita udah satu data gitu. Oke, jadi ini informasinya sudah detail dan menarik. Semoga bisa menjadi panduan ataupun tambahan informasi bagi calon pelamar ASN ini, para fresh graduate, para profesional yang telah lulus sarjana ataupun kompetensi lulusan sesuai dengan formasi-formasi nanti yang akan diumumkan oleh pemerintah. Semoga tahun ini menjadi kesempatan yang baik yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para pelamar seperti itu ya. Mungkin untuk informasi CASN kita sudah cukup lengkap. Kalaupun ada tambahan ya kita bisa cari di internet, di portal-portal resmi dari Menpan RB ataupun Kemenak yang memang punya otoritas untuk memberikan informasi terkait CASN tahun 2024. Mungkin Pak Nanang ada
closing statement ataupun informasi-informasi lain sebelum acara podcast ini kita tutup. Silakan Pak Nanang. Ya, terima kasih Mas Mustafa. Jadi penerimaan CASN tahun 2024 ini kan seperti tadi sudah disampaikan ya, ini merupakan penerimaan CASN di Kementerian Agama yang cukup besar ya, dengan artinya memang hampir di setiap mungkin satker atau Kemenak itu membuka formasi untuk CASN maupun baik itu PNS maupun P3K. Nah ini monggo kepada semua pemirsa ya, teman-teman pemirsa untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Jadi kami mengundang untuk teman-teman pemirsa untuk bisa mendaftar mengikuti penerimaan CASN terutama di Balai Litbang Agama Semarang. Seperti tadi sudah disampaikan, di Balai Litbang Agama Semarang cukup banyak ya formasi yang kita buka untuk tahun ini ya. Jadi cukup variatif, saya harap juga itu bisa menjadi salah satu solusi menampung teman-teman semuanya yang selama ini mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan atau masih belum sesuai ya. Jadi ini merupakan kesempatan emas. Jadi monggo saya silakan kepada semua pemirsa untuk bisa mungkin mencari informasi terlebih dahulu, masih awal ya, di laman-laman BKN terkait penerimaan CASN, dan monggo untuk bisa mengikuti kami di Bela Semarang, bergabung menjadi tim kami di Bela Semarang, bersama-sama mengembangkan lembaga ini ke depannya. Begitu aja Mas. Oke, bisa dilanjutkan Bu Novita kalau ada. Boleh, jadi ada yang akan saya sampaikan sedikit menyambung dari yang Bapak Kasubagti udah sampaikan. Jadi tadi undangan untuk bergabung, saya mungkin lebih menekankan kepada para talenta-talenta terbaik Indonesia yang baik yang fresh graduate maupun yang sudah senior graduate. Jadi yang pengen mencoba memberikan pengabdiannya ke pemerintah, silakan untuk bisa mengikuti seleksi CASN 2024 ini. Jadi Kementerian Agama dengan jumlah formasi yang sangat besar dan juga di BLA Semarang dengan jumlah formasi yang cukup menarik tadi, silakan untuk bisa disimak dan diikuti. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan bisa bersosialisasi maupun bekerja sama di BLA Semarang. Salam ASN berakhlak. Salam ASN berakhlak. Ini analis kepegawaian punya tagline sendiri. Oke, terima kasih Pak Nanang, Bu Novita atas kehadirannya dalam podcast Balai Litbang Agama Semarang. Ini adalah informasi yang menarik dan penting bagi teman-teman yang masih ingin mencari pekerjaan ataupun ingin mengaktualisasikan diri karena punya kemampuan, punya kapasitas, punya kompetensi biar bisa berkontribusi terhadap pembangunan nasional ya, terutama menyukseskan program-program Kementerian Agama, dan wabil khusus adalah program Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membersamai acara podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.